Universitas Indonesia. Dengan ini skor sidang dicabut dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Saya cek ini dulu ya, kehadiran dulu ya. Dari pemohon ada? Oke, selamat siang. Ya, dari termohon? Hadir majelis. Oke. Baik, selamat bertemu kembali. Kita sidang virtual. Saya kira ini satu kondisi yang mau tidak mau kita akrabi. Kita berharap kalaupun kita sidangnya virtual, tapi tidak mengurangi substansi semangat penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemohon dan termohon. Seingat saya hari ini adalah pertemuan yang ketiga, ya, sidang yang ketiga. Yang pertama tidak termohon berhalangan hadir sehingga tidak datang waktu itu. Yang sidang kedua dua-duanya hadir, ya, benar kan? Benar majelis. Ya, termohon. Halo, termohon. Ya. Dari Fakultas Kedokteran. Ya, benar majelis. Benar majelis. Benar ya, oke ya, oke. Saya ingin cek apa nama dari termohon ini dengan ibu siapa ya? Eltisa. Siapa? Eltisa. Laudisa. Oke. Iya. Oke, baik, ya, oke. Seingat saya pada pertemuan yang kedua, waktu itu termohon mengatakan tidak pernah atau belum mendapatkan surat permohonan dari pemohon ya. Benar, ya, Ibu? Benar. Ya benar ya kan? Iya. Iya, benar majelis. Ya, benar. Dan waktu itu kita surat itu dikirim di mana? Tapi itu kan ditujukan ke Fakultas Kedokteran UI. Sehingga waktu itu diminta untuk menemukan surat itu. Apakah hari ini sudah bisa dapat laporan bagaimana penelusuran untuk mendapatkan surat permohonan dari pemohon? Ya, baik majelis. Jadi kemarin itu sudah kami cari dan hasilnya belum mendapatkan bentuk fisiknya majelis. Bentuk fisiknya belum dapat? Iya. Pemohon, apakah Anda juga kirim lewat elektronik? Ada juga kan? Halo, pemohon. Yang mulia, kami mengirimkan surat tersebut langsung ke alamat yang di Salemba. Salemba ya. Fisik ya, jadi ya. Ya, berupa fisik surat. Apakah ada elektronik ya? Tidak ada. Kami langsung berupa fisik, tidak melalui surat elektronik. Baik, saya kembali ke termohon ya. Waktu itu kan diminta untuk menemukan itu, ya. Apakah sudah bertanya kepada staf-staf yang ada di Salemba? Sudah majelis. Jadi terakhir kami mengecek dari nama yang ada di surat itu atas nama Pak, siapa itu yang kemarin itu terakhir itu Pak? Jadi sudah saya cek ada orangnya dan sudah diteruskan ke sekretaris fakultas. Okay. Seperti itu. Namun dari tahun 2000 itu surat tahun 2018 dan wujudnya tidak ada sekarang Pak itu. Tidak ada. Itu semua dokumen 2018 sudah hilang atau gimana? Atau hanya surat itu yang tidak ada? Untuk dokumen itu tidak ada.
Enggak, pertanyaan saya. Jadi artinya surat diterima ya? Iya. Surat diterima. Nah, yang saya tanya adalah, selain dokumen itu, dokumen lain yang 2018 ada nggak? Untuk dokumen tahun 2018 ada yang tidak ada, majelis. Keterangan dari yang menyimpan dokumentasi itu, kira-kira kenapa sampai tidak ada? Tidak tahu, majelis. Tidak tahu. Lah ini gimana sih Iya. ada kedokteran masa untuk telusuri surat begitu masa tidak tuntas? Jadi kami Bila- menerimanya dari email yang dikirimkan melalui email itu, majelis. Melalui email ada Ada dari panitera. dari panitera, dari Iya. panitera, dari kita ya, dari kita. Iya, majelis. Oke. Nah, pemohon, apakah yang dari email itu dengan yang saudara kirimkan langsung itu sama atau enggak? Ya. Kepada majelis, kami tidak pernah mengirimkan via email. Kami mengirimkan secara langsung bentuk fisik. Oke. Pak pemohon, boleh nggak apa isi ringkas dari surat yang saudara kirimkan itu? Dalam surat yang kami tujukan kepada Nah, saya dengar suaranya tidak. surat yang kami kirimkan kepada Ketua Dekan FKUI bertanggal 18 September 2018. Kami meminta 8 informasi. Oke. Satu, tentang salinan legalitas dari PPKM. Kedua, yang pertama, surat persetujuan dari FKUI terhadap keberadaan PPKM. Kedua, legalitas PPKM di FKUI. Dan ketiga, salinan dokumen bagian struktur dari FKUI. Keempat, salinan daftar hadir dan salinan notulen rapat antara FKUI dengan PPKM. Kelima, salinan dokumen rencana kegiatan dan anggaran mahasiswa FKUI. Keenam, salinan dokumen terkait realisasi penggunaan dana yang berasal dari PPKM FKUI. Ketujuh, salinan dokumen visi misi serta target FKUI. 8. Surat penetapan pengangkatan atau pengukuhan Ketua Dekan FKUI oleh yang berwenang. Demikian, Yang Mulia. Yang tanda tangan siapa ya surat itu? Saya yang mulia, yang tanda tangan. Jadi surat ini kami kirimkan langsung ke Salemba. Oke, jadi Bapak yang tanda tangan ya? Saya sebagai ketua perkumpulan, saya menandatangani. Heru Narsono. Oke, baik. Saya mau cek ke termohon. Surat elektronik itu tanggal berapa? Bagaimana majelis? Kurang kedengeran? Yang elektronik itu tanggal berapa? Yang elektronik itu waktu Bapak bagaimana majelis? Bapak di kantor itu banyak orang nggak? Kalau tidak banyak orang sudah itu 14 kali. Ya suaranya jelas. Halo. Suaranya kurang jelas Kurang jelas, Yang Mulia. Oke. Bapak di situ banyak orang nggak? Kalau tidak banyak orang, Bapak lepas masker biar suaranya jelas.
Oke. Surat elektronik itu apa namanya? Tanggal berapa ya? Halo? Iya, Pak. Surat elektronik itu tanggal berapa? Kami menerimanya tanggal 5 Februari 2020. 2000, oh dari sini ya? Oh, tapi surat elektronik. Oke. Benar. Yang tanda tangan siapa sih itu? Surat elektronik itu? Di situ ada tanda tangan, ada yang ini enggak? Yang kirim siapa ya? Heru Narsono. Heru Narsono juga. Pak Heru. Pak Heru. Halo? Iya, Yang Mulia. Iya, Yang Mulia. Nah, itu ternyata Bapak juga yang apa namanya di surat elektronik itu juga Bapak juga yang ngirim, benar kan? Begini, mungkin yang mengirim dari pihak Bukan yang terhormat, KIP. saya luruskan dulu. Yang terhormat izin Halo, dari ya? termohon yang terhormat. Jadi kami mendapatkan surat itu dari KIP yang terhormat, bukan dari pemohon. Demikian. Surat panggilan maksudnya ya? Betul. Ada surat panggilan disertai dengan dokumen apa saja yang dimintakan oleh pemohon. Demikian. Oke, baik ya. Jadi artinya kalau sampai ada surat sampai di KIP, sampai di daftar sidang, ya itu artinya memang Pak Heru tadi juga sudah diakui bahwa memang sudah pernah menerima surat itu ya. Maka saya mau cek apa namanya, bagaimana penelusurannya kemarin kok tidak dapat gitu. Itu kira-kira kenapa Pak? Ya, baik. Dari penelusuran kami sudah bertanya kepada ekspedisi kami yang menerima surat. Yang menerima surat itu kalau nggak salah namanya Saifuddin. ya Pak Saifuddin. Pak Saifuddin ya. Betul. Ya. Ketika kami telusuri kepada ekspedisi, memang surat itu sudah disposisi ke dekanat yang terhormat. Tapi sampai di dekanat tidak pernah sampai ke kami di bagian hukum. Jadi setelah kami cari pun suratnya di dekanat tidak ditemukan. Demikian. Oke. Jadi ini artinya apa ya? Ada kelalaian di sana begitu ya? Tidak mendokumentasikan surat-surat penting begitu secara baik begitu ya? Halo, termohon? Saya tidak bisa bilang itu lalai yang terhormat karena memang sudah kami usahakan untuk mencari ke semua unit, memang tidak ditemukan, memang seperti itu. Oke, baik. Terlepas dari itu, ya, tapi kalau Anda lihat konten-konten yang tadi dimohonkan itu, apakah itu informasi publik atau bukan? Ada yang informasi publik, ada yang tidak, yang terhormat. Oh, ada yang tidak masuk informasi publik ya. Jadi yang penting Anda tahu bahwa ada informasi publik di dalamnya ya. Ya, Ya. itu statement itu penting buat kami. Karena nggak apa-apa kalau pemohon meminta 8 informasi, kalau Anda bisa kasih 2, kasih 3, ya itu artinya ada yang bisa dilayani begitu kan? Oke, dari 8 itu kira-kira menurut termohon informasi publik ada berapa ya? Yang bisa kami berikan ada yang pertama adalah keberadaan bentuk PPKM, struktur dari FKUI sendiri, hierarkinya FKUI sendiri yang terhormat, lalu salinan surat penetapan pengangkatan dekan bisa kami berikan yang terhormat. Oke, jadi yang penting itu adalah informasi publik, ada informasi publik begitu ya. Ya, karena kalau itu supaya kita dorong untuk mediasi, ya kan, antara Pak Heru Narsono dengan kedokteran UI begitu. Pak termohon setuju nggak kalau di mediasi? Setuju yang terhormat. Oke, pemohon? Kami berkeberatan kalau di mediasi karena sudah berlarut-larutnya
permohonan kami terhadap termohon yang mulia. Terima kasih sebelumnya. Ya, sebenarnya substansinya sama aja. Kan kita mau menyelesaikan itu sesuai dengan prosedur hukum kan begitu. Kalau memang termohon mengaku itu adalah informasi publik, ya ada yang bisa diberikan itu dibawa ke mediasi Pak Heru kan begitu. Karena kalau di mediasi itu pasti jauh lebih cepat daripada kalau bersidang begitu. Sementara ujung-ujungnya kita bisa tahu ada informasi yang didapatkan, mungkin ada yang tidak didapatkan. Gitu Pak Heru. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah saat nanti hasil mediasi, seandainya pemohon berkeberatan, apakah bisa dibanding? Kalau nanti ada yang menurut Anda tidak didapatkan, nggak apa-apa, Anda usulkan kembali kok. Itu kan mekanisme yang biasa. Pak Heru? Ya, ya. Ya, jadi pertama prinsip di sengketa informasi itu kan ada dua jalan itu, kan? Ya. Ada jalan yang sidang-sidang litigasi seperti biasa. Kalau badan publik mengatakan bahwa itu adalah informasi pengecualian, ya. Sehingga harus ada kehadiran MK untuk menilai apakah keyakinan termohon bahwa informasi pengecualian itu bisa diuji valid atau tidak, kan begitu. Makanya kita gelar sidang. Tapi kalau ada jalan yang kedua adalah soal mediasi. Mediasi ini jalan yang lebih cepat, kan begitu, untuk menyelesaikan sengketa antara pemohon dan termohon. Kalau termohon mengakui bahwa itu adalah informasi publik, ya kan? Meskipun mungkin dari 8, mungkin bisa dikasihnya 5 atau 6 gitu kan. Tapi artinya memang itu bisa dimediasikan. Begitu, Pak Heru. Yang kami belum paham, Yang Mulia, apakah hasil dari mediasi tersebut, apabila ada poin atau substansi yang tidak dikabulkan oleh termohon, apakah itu kita bisa sebagai pemohon, apakah bisa membuat banding ke tingkat yang lebih tinggi? Ya, begini, kita kan tidak bisa pastikan hasil akhir kan begitu ya. Tapi yang pasti termohon sudah mengakui bahwa beberapa di antara itu adalah informasi publik yang nanti bisa dikasihkan ke pemohon kan begitu. Ya, begitu Pak Heru. Atau Pak Gede barangkali bisa menambahkan. Saya persilakan. Halo. Halo, tes. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Ketua MK. Saya mau clear check dulu nih. Ini memang kita ranah virtual. Termohon badan publik, ada berapa orang nih yang hadir nih? Dan saya mau tanya siapa juru bicaranya biar nggak tumpang tindih. Ada berapa termohon yang hadir? Itu Bapak yang tadi kacamata siapa namanya? Saya nggak kelihatan soalnya. Namanya. Silakan. Ada 3 yang terhormat. Kami kuasa hukum dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Perkenalkan nama saya Muhammad Sajran Muniri. Panggilannya Ranan. Ada juga Bapak Riki Setiawan. Yang ketiga adalah Ibu Eltisa Laura. Demikian yang terhormat. Ya, 3-3-nya hadir saya lihat ya Pak ya. Siapa di antara bertiga yang jadi juru bicara Pak? Saya yang terhormat. Silakan ya Pak ya. Saya nanya langsung ke kami ke juru bicara. Tapi bukan berarti juru bicara memahami semua. Bisa lah ditambahkan oleh Pak yang muda tadi tuh. Pak Riki ya namanya. Sama Ibu. Tapi kita mengarah ke Bapak. Ini menyangkut lembaga ya, menyangkut juga nama besarnya UI ini. Kalau pemohon kan jelas Pak Heru itu, Pak Heru Narsono. Sekarang saya tanya nih ke termohon, bahwa ada permohonan informasi yang tadi disampaikan oleh ketua kami kepada FK UI. Meskipun
tidak ada dokumennya, tadi Bapak mengakui kan, belum ditemukan lah atau apalah bahasanya. Bapak mengakui dan sangat itu permohonan itu secara tertulis. Ya, Yan Romat. Ya, jelas jawabannya karena terekam nih Pak. Iya Pak ya. Karena di sini ada data yang menerima tadi apalah namanya stafnya lah atau apalah namanya Pak Safudin ya. Betul Betul. kan? Artinya biarpun dokumen fisiknya belum ada, tapi termohon FKUI mengakui keberadaan itu, mengakui sah itu. Betul Pak? Betul. Ya, karena apa? Karena titik nol kita dalam merangkap putusan juga dari situ mulainya. Nggak boleh ngambang-ngambang. Tanggalnya juga. Sekarang dari yang disampaikan dibantu, dan lagi dibantu oleh KI Pusat, oleh Panitra kepada yang terhormat FKUI, itu dibantu namanya Pak. Karena nggak ada dokumen. Tanggal berapa Pak itu? Tanggal berapa dari KI Pusat? Februari ya? Februari, betul, yang terhormat. Bapak kan dari KI Pusat itulah Bapak tahu 8 permintaan informasi publik. Betul nggak Pak? Betul. Nah, sekarang saya kasih tahu juga pemohon Pak Heru. Start awalnya adalah tanggal 17 Agustus 2008. Betul Pak Heru? 17 kan? Pak Heru? Biar didengar oleh termohon. Pak Heru? Ya, coba. Start awalnya tanggal berapa? Startnya 17 Agustus 2018, bukan 2008 Pak. 2018. Ya, tadi saya ngomong 2000 berapa? Ya, sorry. Start awalnya adalah termohon didengar ya, 17 Agustus 2018. Start awal tuh permohonan informasi publik. Lalu surat keberatan, ya Pak pemohon. Surat keberatan kepada atasan PPID tanggal 18 September 2018. Benar pemohon? Ya, betul. Yang mulia. Termohon mendengar nggak? Termohon, juru bicara termohon, jubir terdengar Pak, terdengar. Ya, jelas ya itu masalah tanggal karena start awal dari situ dan kami dalam rangka memutus juga melihat urutan waktu. Saya hanya mengklarifikasi Pak ya karena termohon sudah mengakui bahwa memang ada permohonan itu tanggal startnya Pak. Paham ya Pak Muhammad? Paham Pak. Ya paham. Sekarang saya mau clear check dulu biar kelar. Substansinya apa Pak? Yang 8 itu Pak. Coba dibacakan. Jangan singkat Pak. Baca Pak. Baca. Per kalimat per kata dari termohon Pak. Kan Baik, udah dapat dari itu. Iya, saya bacakan ya. Ya. Oke. Kop suratnya Perkumpulan Wali Murid 8113. Perihal permohonan informasi terkait undangan kepada orang tua mahasiswa baru. Kepada Ketua Dekan FKUI _PPIC Dekan FKUI di Jakarta. Dengan hormat, perkenankan kami Perkumpulan Wali Murid 8113 _koloni 8113 yang mana kami berkegiatan. Ya Pak. Terkait. Izin. Benar Pak. Sekarang langsung ke nomor poin-poinnya Pak. Informasi yang kami mohonkan di alinea berikutnya Pak. Berarti. Baik. Nomor 1. Ya. Apakah keberadaan dan terbentuknya PPKM FKUI sudah mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari pihak Universitas Indonesia? Hal ini perlu dijelaskan. Nomor 2, apakah pihak Universitas Indonesia atau Dekan FKUI telah menerima legalitas PPKM FKUI dan telah sah menurut undang-undang yang berlaku? Yang ketiga, apakah ada hubungan hierarki birokrasi baik langsung, tidak langsung antara FKUI dengan PPKM FKUI? Nomor 4, salinan daftar hadir dan salinan notulen rapat pertemuan antara pihak UI atau Dekan FKUI dengan PPKM FKUI pada tahun akademik 2016-2017 sampai dengan 2019. Yang kelima, salinan dokumen rencana kegiatan dan anggaran mahasiswa FKUI dan realisasinya serta pertanggungjawabannya. Yang keenam,
salinan dokumen terkait realisasi penggunaan dana berasal dari PPKM yang diterima oleh FKUI. Yang ke-7, salinan dokumen visi misi FKUI. Yang ke-8, salinan penetapan garis miring pengangkatan garis miring pengukuhan garis miring penunjukan Ketua Dekan FKUI oleh pihak yang berwenang. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Nah, artinya biar tercek nih, sesuai dengan data kami dan itulah awal permohonan informasi publik kepada FKUI. Dari 8 yang tadi Bapak sebutkan, oleh permintaan pemohon itulah yang diminta. Ya. Saya mau tanya, bahwa dari 8 itu FKUI, karena yang diinginkan FKUI Pak ya, Pak termohon ya, dari 8 itu, mana, saya menguatkan omongan Pak Ketua MK tadi, mana yang menurut Bapak yang bisa diberikan? Yang bisa kami berikan Nomornya itu, Pak. Ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 7 dan 8. Demikian yang terhormat. Nah, berarti yang tidak bisa diberikan adalah nomor 4, nomor 5, nomor 6. Ya, Betul Pak Jubir FKUI? betul yang terhormat. Ya, saya mau tanya juga, Bapak dalam PPID, mohon maaf, posisinya sebagai apa ya Pak? Pak Jubir FKUI? Saya Ya. kuasa dari FKUI yang terhormat. Oh Bapak kuasa, bukan PPID-nya ya? Bukan, PPID di UI adalah Pak Rektor, di Fakultas Pak Dekan. Demikian. Oh Bapak diberi kuasa, oke. Bapak sebagai, berarti Bapak orang hukum ya? Betul. Pasti alumni UI juga nih. Biasanya kan gitu ya. Apa yang menyebabkan menurut termohon nomor 4, 5, dan 6 tidak diberikan Pak? Harus ada izin yang terhormat. Izin dari mana Pak? Untuk notulen, kami harus meminta izin kepada Pak Dekan, notulen rapatnya. Untuk yang nomor 6 dan 7, karena itu adalah... Nomor 5, nomor 6 Pak? Ya, nomor 5 dan nomor 6. Karena itu adalah terkait dengan keuangan, kami harus mendapatkan izin dari Pak Rektor. Demikian yang terhormat. Ya betul. Bapak tahu Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 Pak Jubir? Tidak yang terhormat. Tahu atau tidak Pak? Halo? Tidak tahu yang terhormat. Tidak tahu? Kalau Pak Riki tahu tidak Undang-Undang 14 tahun 2008? Tidak tahu yang mulia. Pak Riki bagian dari tim kuasa juga ya? Benar. Mbak satu lagi? Iya Mbak. Mbak bagian dari tim kuasa juga ya? Iya, Bukan orang PPD-nya ya? bukan yang terhormat. Ya balik ke Jubir coba. Teknisi balik ke Jubir. Pak Jubir, Ya. Bapak kan orang hukum. Saya sarankan Bapak baca dulu Undang-Undang 14 tahun 2008. Yang kedua, ada namanya Peraturan Komisi Informasi tentang Penyelesaian Sidang Sengketa Informasi Publik, PERKI. Nomor 2 tahun 2013. Ada juga PERKI tentang Standar Layanan Informasi Publik. Nomor 1 tahun 2010. Nah, Bapak orang hukum, Bapak baca itu. Bapak bisa menjawab nanti. Nomor 5, nomor 6, nomor 4, 5, dan 6. Kalau belum dibaca, susah Pak. Ya. Jadi memahaminya dari situ Pak. Apakah ini bisa ditutup atau tidak gitu bahasanya. Kalau mazhab kami dikecualikan. Tapi kalau bahasa umum ditutup atau tidak. Kepada para pemohon dan termohon, kami di sini objektivitas yang menerima, memeriksa dan memutus. Tidak ada unsur-unsur apapun. Itu yang ingin saya sarankan kepada tim kuasa hukum. Perlu termohon ketahui, kuasa hukum ketahui, PPID UI
bukan FK Pak, UI. Di dalam UI kan ada FK, ada macam-macam itu. Itu baik loh Pak, informatif, menuju informatif, pokoknya baik. Pemahaman ini dibuktikan coba oleh UI melalui kuasa hukum. Pasti paham ini Pak, nomor 456, tim PPID UI. Makanya saya sarankan ke kuasa hukum untuk baca dulu undang-undang itu. Nanti bisa menjawab poin 456. Semuanya itu harus seizin atasan PPID Pak, semuanya Pak. Kalau hanya berdalil pada atasan PPID, semuanya harus seizin atasan. Karena ini kan masalah informasi publik. Itu sarannya. Nah, yang kedua, kepada pemohon, bahwa ranah regulasi kami di dalam peraturan itu adalah masuk ke mediasi. Jadi nanti ada mediasi, meskipun secara virtual. Kita tahu sama tahu kondisi pandemi COVID kan. Mungkin nanti ada mediasi. Tapi memang harus itu protapnya. Mediasi. Tadi disampaikan oleh Ketua MK bahwa dari 8 permohonan itu bisa saja semuanya, bisa 50%, bisa 60%, atau bahkan tidak. Itu tetap harus mediasi. Prinsipnya adalah satu register bisa 1000 pertanyaan, bisa 100 permohonan, bisa 8 pertanyaan. Itu satu register. Jadi tidak ada kalau mediasi itu misalkan ada 8 cuman tidak 456 berarti itu bagian dari register. Berarti artinya tidak ketemu kesepakatan biarpun nomor 1 2 3 6 7 itu bisa diberikan. Memahami enggak pemohon? Memahami. Kalau kuasa hukum, orang hukum pasti paham. Karena kami berbicara satu register. Dalam satu register bisa 15 permohonan, bisa 20 permohonan. Jadi pada saat terjadi mediasi, hasilnya kita belum tahu, silakanlah para pihak bersama mediator dari kami itu mencari win-win solution. Karena prinsipnya kami kan, prinsip dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah mengutamakan dulu mediasi. Jadi harus dengan mediasi. Perkara hasilnya mediasi, itu hanya sebagian atau tidak nanti bisa dituangkan. Tetapi tidak ada misalkan sisa di 56 itu nggak diterima. Berarti tetap saja penetapan mediator, tetap penetapan mediasi itu di register itu adalah bagiannya Pak. Tidak bisa maksudnya di poin 56 langsung sidang, yang poin ini udah selesai. Tidak bisa begitu. Memahami nggak alurnya Pak Heru? Saya paham Pak. Saya paham. Tunggu ya Heru. Pak Jubir dan tim memahami nggak alur yang saya barusan sampaikan Pak? Paham ya terus. Nah, jadi 8 permohonan itu adalah satu register Pak. Jadi kalau ada 2, 3, 4 terserah nanti pemohonnya mau nolak atau tidak, atau mau sepakat atau tidak, atau udahlah yang nggak dikasih ya udah. Tidak bisa, terserah itu. Tetapi artinya adalah itu satu register. Kalau mau sepakat, tidak bisa dipecah-pecah. Tadi ada pernyataan dari tersirat dari Pak pemohon begitu kan, maksudnya Pak Heru kan? Bukan untuk di sidang di KIP kembali Pak. Untuk nanti kami jadikan banding ke petun gitu. Tidak bisa. Keputusan mediasi adalah final mengikat. Karena kesepakatan para pihak, kecuali putusan adjudikasi. Ya. Kalau mediasi itu nggak bisa dipetunkan, karena yang bersepakat para pihak kok dipetunkan, berarti kalian nggak usah bersepakat dong. Kalau kalian tidak bersepakat, kalian itu para pihak, itu adalah kita lanjut sidang. Nah, saya menangkap begini, maksud Pak pemohon adalah di poin yang diterima, tapi pada poin yang tidak 456 dilanjutkan sidang, nggak bisa. Siap. Nggak bisa, karena itu satu bagian register gitu loh yang saya tangkap. Baik. Terus kalau dibanding, nggak bisa dibanding orang kesepakat. Kalian bersepakat kok kalian yang mempetunkan, itu. Bukan begitu Bapak ahli hukum? Saya nanya ke termohon, pemahamannya gimana Pak? Betul yang terhormat seperti yang disampaikan. Ya, oke ya. Jadi kami mendorong mediasi karena itu kalau bahasanya pengadilan hukum tata cara Pak, gitu. Mediasi. Nah di mediasi itu terserah Pak Heru selaku pemohon dan jubir tim
bersepakat atau tidak. Kalau bersepakat, ya bersepakat. Masa kesepakatan kalian sendiri yang banding? Kepriwen. Kan gitu. Nah, kalau tidak sepakat terserah juga. Nah, gitu Pak. Tetapi hasil dari mediasi akan berupa putusan dibaca menjadi penetapan. Jadi putusan juga ujung-ujungnya. Itu tidak bisa dipetunkan karena hasilnya dari kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, saya menangkap, ini saya sekarang masuk ke termohon, Pak kuasa hukum dan jajarannya. Nomor poin 45 ini, cobalah mengacu kepada Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008. Perki, tadi Perki nomor 1 tahun 2010, Perki PPCP, ada jawabannya Pak di sini Pak. Itu Pak. Ya Pak ya, Pak termohon ya. Karena ini kalau kami bilang ini adus informasi publik, nanti nggak tepat dalam sidang ini. Tapi dibacalah itu sehingga bisa memberikan. Ini apalagi tentang keuangan Pak, udah jelas. Salinan dokumen terkait relasi penggunaan. Gitu. Makanya tolonglah dipahamin dulu, dibaca. PPID-nya, PPID UI udah paham ini tentang hal-hal ini, ranah-ranah ini. Gitu. Saya rasa dari kami itu saja. Saya pribadi itu saja. Harapan saya kepada para pihak di tengah kondisi pandemi ini supaya kita juga bisa menyelesaikan dengan baik. Cobalah masing-masing pihak membaca lagi, terutama juga termohon, supaya mediasi yang akan kami laksanakan berhasil. Berhasil itu dalam arti ada kesepakatan. Tapi kalaupun tidak berhasil juga tidak kenapa. Kita sidang-sidang lagi, bisa sidang 5 kali lagi, bisa sidang 10 kali lagi, terserah juga. Kami pada dasarnya selalu siap. Dengan kondisi virtual aja kami bisa laksanakan. Memahami ya apa yang disampaikan oleh saya pribadi kepada para pihak, Pak pemohon, Pak Heru, paham? Paham sekali, Pak. Terima kasih. Pak tim dari FKUI, pahamkah? Paham ya terhormat. Ada nggak yang ingin disampaikan dari termohon? Tidak ada yang terhormat. Ya, dari tim yang lain, dari Mas Rizky dan Ibu, ada nggak yang ingin disampaikan? Cukup ya. Cukup ya, paham ya? Nah, harapan saya itulah Pak ya, mediasi. Itu saja dari saya Pak Ketua MK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo? Halo? Ya, masuk kedengaran suaranya, Bapak Ibu? Dengar yang terhormat. Jadi saya ingin hanya menambahkan saja untuk nanti kalau memang adanya mediasi atau nanti ada sidang lanjutan, karena saya lihat dari termohon ini tidak ada satupun dari unsur PPID dan ini sangat sangat mempengaruhi nanti pemahaman tentang sengketa informasi ini. Jadi saya berharap nanti tolong dihadirkan dari PPID UI untuk pemahaman tentang sengketa informasi ini. Apakah termohon siap menghadirkan PPID? Siap yang terhormat. Nah ya, karena supaya untuk memudahkan nanti pemahaman-pemahaman tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi saya juga sepakat kalau memang ini nantinya akan diadakan mediasi, menurut saya itu justru langkah yang lebih cepat gitu ya. Karena kalau misalnya ada kesepakatan berarti sudah selesai sengketa informasi. Beda dengan kalau tetap melakukan adjudikasi akan berapa kali mungkin adanya sidang. Nah ini tergantung Bapak pemohon dan termohon untuk memutuskan apakah sidang ini nantinya akan dimediasi. Kalau lihat dari yang disampaikan oleh termohon, itu ada beberapa hal yang memang bisa dikategorikan informasi publik yang bisa diberikan kepada pemohon. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Kami berharap dari termohon dihadirkan dari PPID-nya UI. Nah, terima kasih Pak Ketua. Baik Pak Gede dan Ibu Wafa ya, anggota Majelis Komisioner yang sidang hari ini. Saya kira pemohon dan termohon sudah mendengarkan tadi eksplanasi ya dari dua komisioner begitu.
dan saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Gede dan juga Pak Bu Wafa. Untuk termohon coba konsultasikan lagi dengan PPID di Fakultas Kedokteran UI. Sekali lagi mengingatkan, kemarin UI itu salah satu perguruan tinggi yang masuk kategori baik dalam hal keterbukaan informasi. Sehingga kalau soal-soal seperti ini dihadirkan kuasa hukum tapi tidak membaca undang-undang, agak prihatin juga bagaimana sebuah lembaga yang begitu besar, begitu maju, masa Undang-Undang 14 2008 tidak dipahami, kan begitu. Sehingga sangat disarankan supaya konsultasi lagi dengan PPID. Karena kalau dilihat dari seluruh permintaan informasi ini harusnya semua informasi yang terbuka, ya, semua informasi terbuka. Apa susahnya meminta persetujuan kepada dekan, ya, untuk membuka informasi? Itu kan hal-hal yang secara internal gampang dikoordinasikan. Jadi jangan menampilkan wajah di publik yang memperlihatkan seakan-akan di internal Fakultas Kedokteran itu tidak berkoordinasi dan tidak sensitif dengan permintaan informasi dari masyarakat. Ingat, UI itu lembaga publik yang harus selalu terbuka, ya. Jadi sekali lagi konsultasi dengan PPID untuk memastikan apakah semua informasi ini bisa dibuka atau tidak. Tapi kalau perspektif Undang-Undang 14 2008 dan kami semua majelis komisioner yang hari ini bersidang melihat bahwa ini prinsipnya adalah semua informasi yang bisa dibuka. Apalagi tadi kan alasan dari Pak Muhammad, ya, karena minta persetujuan dekan, itu kan urusan internal. Itu bukan urusan-urusan yang harus disampaikan kepada kami. Apa begitu susah kan bertemu dengan dekannya, kan begitu. Jadi bukan tidak substantif itu. Itu sangat teknis soal koordinasi internal, ya. Ya, termohon ya dengar penjelasan dari saya itu, ya. Dengan demikian saya juga setuju supaya ini dibawa ke mediasi, ya, dibawa ke mediasi. Kalau nanti misalnya harapan kami sih akan menemui titik kesepakatan, ya. Nanti kalau Pak Heru di sana yakin bahwa ini informasi publik harus dibuka, ya Anda silakan pertahankan. Ya nanti kan juga oleh tim mediasi kan dari komisioner sendiri yang sangat tahu undang-undang ini pasti juga akan membantu Pak Heru untuk meyakinkan termohon bahwa ini adalah informasi publik, ya. Silakan mau mediasi sekali atau 2 kali nggak masalah, kan, atau 3 kali atau berapa kali. Prinsipnya dimediasikan Pak Heru. Ya, tidak ada soal yang tidak bisa diselesaikan. Kalau nanti misalnya setelah mediasi segala macam Pak Heru menganggap bahwa ada hal yang menurut Pak Heru sangat prinsip tapi tidak dipenuhi oleh Fakultas Kedokteran UI, sehingga dengan demikian tidak menemui titik kesepakatan, ya nggak apa-apa, kita lanjutkan bersidang lagi. Ya Pak Heru, ya. Ya, jadi fase berikut akan mediasi. Nanti Pak Sahyan, ya, Pak Muhammad Sahyan dari komisioner yang nanti akan menjadi mediator, ya. Jadi sekali lagi untuk UI tolong konsultasi lagi dengan PPID-nya sebagai persiapan untuk mediasi, ya, mediasi. Nah ini saya kira pendapat dari majelis komisioner supaya PPID diikutkan, tidak hanya kuasa hukumnya. Ini kan saya dengar, saya pikir dari 3 ini ada PPID-nya. Kalau ada PPID-nya pasti dengan cepat ini tahu ini, ya. Tapi karena yang pakai kuasa hukum, apalagi mengaku tidak paham Undang-Undang 14, ya saya nggak tahu itu. Harusnya kan Anda tahu ini rujukannya Undang-Undang berapa, kan gitu. Harusnya kan bisa dipahami. Ya, termohon dengan pemohon. Jadi berikutnya kita akan bawa ke mediasi. Nanti akan dikabarkan oleh panitera kapan mediasi akan dilakukan. Ya, silakan Pak Heru dan termohon untuk saling berembuk di sana. Ya, silakan dengan segala argumennya. Saya kira semangatnya adalah Komisi Informasi ingin mempermudah semua orang
pemohon maupun termohon untuk membudayakan yang namanya keterbukaan informasi publik. Ini untuk kebaikan kita semua. Saya sekali lagi termohon dan pemohon, jadi berikut kita akan masuk dalam mediasi. Setuju ya termohon? Setuju. Setuju ya. Oke, baik. Kalau sudah begitu, nanti sekali lagi akan diberitahukan oleh panitera kapan mediasi akan dilakukan. Prinsipnya adalah sesegera mungkin. Ya. Barangkali ada tambahan lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada tambahan lagi, saya kira sidang kita siang hari ini maju ya, karena akhirnya sepakat untuk dibawa ke mediasi, karena termohon mengakui ini adalah informasi publik, meskipun beberapa di antaranya katanya belum bisa dibuka karena harus minta persetujuan dekan, gitu ya. Baik, dengan demikian sidang kita skors sambil menunggu hasil mediasi. Kalau hasil mediasi nanti adalah dua-dua sepakat, maka nanti akan ada penetapan. Nanti kita akan sidang penutup dengan penetapan untuk menguatkan hasil putusan mediasi. Tapi kalau ternyata misalnya kenyataan mengatakan lain, misalnya karena deadlock, tidak sepakat, ya mau tidak mau kita bawa ke sidang lanjutan berikutnya. Baik, dengan demikian sidang hari ini kita skors sambil menunggu mediasi yang nanti akan diberitahukan secara resmi oleh panitera. Dengan ini demikian sidang akan diskors. Majelis Komisioner mengakhiri sidang telekonferensi dan ini dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruangan telekonferensi.